Perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti, yakni nafsu daging. Jika engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah diri Anda. Ini adalah tentang kebanggaan hidup. Semua hal ini akan kuberikan padamu jika ini adalah nafsu mata. Hari ini, setan menggunakan taktik ini dengan sepenuh hati, menggoda orang melalui amoralitas, yakni keinginan daging, materialisme, nafsu mata, kesombongan, yakni kebanggaan hidup. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam serial pembahasan kitab 2 Korintus dengan tema Alat Setan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saling memaafkan itu baik bagi kita, supaya Satanas tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan kita. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencananya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus menulis suratnya yang kedua kepada orang-orang Korintus, dia menyinggung kemungkinan bahwa setan mungkin mengambil keuntungan dari mereka, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya 2 Korintus 2 ayat 11. Orang-orang Kristen yang berpengetahuan bagaimanapun tidak perlu berada dalam posisi untuk lengah. Keuntungan setan didasarkan pada seseorang yang tidak mengetahui perangkatnya. Tetapi jika kita mengetahui metode yang digunakan setan untuk menyesatkan orang, kita dapat melawannya dengan sukses. Apa sajakah alat setan? Bagaimana kita bisa membela diri melawan mereka? Dalam pembelajaran kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mulai dengan memperhatikan sebuah alat setan yang Paulus jelaskan, kemudian dalam surat yang sama ini. Yang pertama, membutakan pikiran orang tentang perangkat setan ini. Ada beberapa orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini menurut 2 Korintus 4 ayat 3-4. Roh memperingatkan ini akan dilakukan melalui kebenaran setan, yakni dapat dibaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 1-3. Hari ini banyak pikiran yang dibutakan oleh kebenaran dalam tanda kutip, yakni kebenaran yang dalam tanda kutipnya adalah doktrin ateisme, pengajaran tentang tidak adanya Tuhan, lalu dengan adanya doktrin atau ajaran evolusi yang secara singkat mengajarkan bahwa kita hanyalah binatang yang berkembang. Kemudian menurut doktrin humanisme, manusia adalah ukuran segala sesuatu dan hanya di dalam dialah solusi untuk masalah kita. Mereka yang begitu dibutakan terhalang untuk menerima kebenaran. Yang berikutnya, pertahanan terbaik kita terhadapnya sebenarnya merupakan pelanggaran yang kuat yang melibatkan perang untuk pikiran manusia. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Senjata terbesar kita adalah kebenaran yang dapat mengalahkan argumen palsu dan membebaskan mereka yang telah dibutakan menjadi tawanan. Yohanes 8 ayat 32. Jadi perlunya diskusi dan debat untuk membuang argumen. 2 Korintus 10 ayat 5. Perhatikan contoh Paulus yang bernalar dengan orang lain. Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3. Kisah Para Rasul 19 ayat 8-9.
Senjata lain melibatkan sikap seperti Kristus yang perkasa di dalam Tuhan. Misalnya, kelemah lembutan dan kelembutan Kristus di dalam 2 Korintus 10 ayat 1-4. Misalnya, kesabaran dan kerendahan hati dalam mengoreksi orang lain. 2 Timotius 2 ayat 24-26. Berbicara kebenaran di dalam kasih, Efesus 4 ayat 15. Kita dapat mengalahkan alat setan ini. Alat setan lainnya adalah 2. Mendapatkan orang terikat pada hal dunia. Tentang perangkat setan ini, hal ini mengacu pada hal-hal yang dijelaskan dalam janganlah mencintai kehidupan duniawi dan apapun yang termasuk di dalamnya. Bila seseorang mencintai hal-hal duniawi, berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa, karena semua yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang-orang yang dilakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Setan menggunakan taktik ini ketika Hawa melawan Tuhan, dapat dibaca di dalam Kejadian 3 ayat 6. Apa yang dia lihat adalah baik untuk makanan, yakni mengacu kepada hawa nafsu daging, itu menyenangkan mata, mengacu kepada hawa nafsu mata, itu diinginkan untuk membuat seseorang bijaksana, yakni kebanggaan hidup. Setan juga mencoba taktik ini dalam menggoda Yesus di dalam Matius 4 ayat 1-11. Perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti, yakni nafsu daging. Jika engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah diri Anda. Ini adalah tentang kebanggaan hidup. Semua hal ini akan kuberikan padamu jika ini adalah nafsu mata. Hari ini, setan menggunakan taktik ini dengan sepenuh hati, menggoda orang melalui amoralitas, yakni keinginan daging, materialisme, nafsu mata, kesombongan, yakni kebanggaan hidup. Pertahanan terbaik kita terhadapnya, penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Beginilah cara Yesus mengatasi pencobaannya oleh iblis. Perhatikan bagaimana dia menjawab setiap pencobaan dengan mengatakan, ada tertulis Matius 4 ayat 4, 7, dan 10. Kembangkan kasih yang kuat untuk Bapa, karena kasih itu tidak sesuai dengan cinta akan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Seseorang tidak dapat menjadi sahabat dunia dan memelihara persahabatan dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 4. Dengan memenuhi diri kita dengan firman Tuhan dan menjadi kuat dalam kasih kita kepadanya, kita akan secara efektif tunduk kepadanya dan mampu melawan iblis, menyebabkan iblis melarikan diri. Yakobus 4 ayat 7. Namun jangan berpikir bahwa setan akan mudah menyerah. Ada perangkat lain di lengan bajunya, termasuk yang ketiga, menggunakan mereka yang berusaha melakukan yang benar. Tentang perangkat setan ini, Petrus memperingatkan bahwa iblis berusaha melahap orang Kristen melalui penganiayaan. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Paulus khawatir bahwa penderitaan yang dibawa oleh setan mungkin menggoda orang Tesalonika untuk menyerah. 1 Tesalonika 3 ayat 1-5. Bahkan hari ini, setan menganiaya orang Kristen. Beberapa orang secara harafiah melalui penderitaan besar sebagai orang Kristen lainnya, melalui tekanan sosial yang seringkali sama efektifnya. Tekanan teman sebaya, ejekan, pengucilan, pembulian. Pertahanan terbaik kita terhadapnya, mendorong satu sama lain, ini adalah berusaha dilakukan oleh Petrus. Sebagaimana tercatat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-10, Paulus mengirim Timotius untuk melakukan hal yang sama, dapat dibaca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2-3. Terapkan sikap yang tepat
bersukacitalah. Mengetahui bahwa pencobaan dapat membuat kita lebih kuat, kita juga bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Mengapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih tabah. Ketabahan itu membuat kita tahan uji. Tahan uji memberi kita pengharapan. Roma 5 ayat 3-4. Mengetahui bahwa mereka yang bertahan diberkati oleh Allah. Sungguh diberkati Allah orang yang dianiaya karena hidup benar. Karena mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kamu juga sungguh diberkati Allah kalau kamu disakiti, dihina, dan difitnah karena mengikuti aku. Bersukacita dan bergembiralah karena berkat yang besar sudah tersedia bagimu di surga. Ingatlah bahwa nabi-nabi di masa lalu juga dianiaya seperti itu. Matius 5 ayat 10-12. Berkomitmenlah pada Allah dalam melakukan kebaikan. Jadi, bila Allah menghendaki kita untuk menderita, hendaklah kita tetap melakukan yang baik dan menyerahkan diri kepadanya dengan senantiasa mengingat, Penciptaku selalu setia untuk melakukan semuanya tepat seperti yang Dia janjikan. 1 Petrus 4 ayat 19. Tuhan adalah pencipta yang setia. Dia memperhatikan penderitaan kita dan suatu hari akan membalas mereka yang menyusahkan kita, termasuk setan sendiri, dan memberi kita istirahat. 2 Tesalonika pasal pertama ayat 4-8, Wahyu 20 ayat 10. Ada lagi alat setan yang seringkali memiliki efek mematikan. Yang keempat, dengan mendapatkan orang untuk menikmati urusan jahat. Tentang perangkat setan ini, pendamping yang salah dapat mengalahkan upaya seseorang untuk berbuat baik. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Pepatah mengatakan, berteman dengan tukang minyak akan bau minyak. Amnon disesatkan oleh nasihat sahabatnya, yakni Yonadab. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. 2 Samuel 13 ayat 1. Saat ini banyak orang Kristen terhambat di dalam pertumbuhan rohani mereka oleh urusan yang mereka pertahankan dengan kegiatan di mana urusan tersebut terlibat. Pertahanan terbaik kita terhadapnya, sadarilah bahaya dari teman yang salah. Amsal 13 ayat 20. Perhatikan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Janganlah kita terikat dengan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, karena orang yang hidupnya benar tidak bisa bekerja sama dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sama seperti kuasa gelap tidak bisa bersatu dengan kuasa terang. Kristus tidak bisa sepaham dengan iblis. Orang yang percaya kepada Kristus tidak bisa bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepadanya. Dan jangan juga menaruh berhala-berhala di dalam rumah Allah. Kitalah rumah Allah itu, karena Dia hidup di tengah kita, seperti yang Allah katakan, aku akan hidup bersama mereka dan berjalan bersama mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 2 Korintus 6 ayat 14-16. Jadi, keluarlah dari antara orang-orang yang jahat itu dan pisahkanlah diri kalian masing-masing dari mereka, kata Tuhan. Jangan menyentuh barang najis mereka, maka aku akan menerima kamu. Karena Tuhan yang Maha Kuasa berkata, aku akan menjadi bapamu dan kalian akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Jadi saudara-saudari yang terkasih, karena Allah sudah memberikan janji-janji yang sungguh indah, maka sepantasnya kita menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari segala hal yang najis. Takut dan hormatlah kepada Allah. Marilah kita semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Allah dalam kekudusannya. 2 Korintus 7 ayat 1. Akhirnya marilah kita lihat satu lagi perangkat setan. 4.
menghentikan orang-orang melalui orang Kristen apatis. Tentang perangkat setan ini berhubungan dengan perhatian Paulus dalam teks kita 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 11. Seorang saudara yang berdosa didisiplinkan dan telah bertobat, yang dibutuhkan sekarang adalah gereja untuk menegaskan kasih dan pengampunan mereka. Jika tidak, setan mungkin mengambil keuntungan dari situasi ini. Mengalahkan gereja dengan keengganan mereka untuk memaafkan, mengatasi saudara yang lemah dengan ditelan kesedihan jika pengampunan tidak diberikan oleh jemaat. Hari ini setan terkadang memenangkan banyak jiwa dengan perangkat ini. Orang Kristen yang tidak mengasihi, tidak berbelas kasih, dan tidak mau mengampuni menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang-orang Kristen yang apatis lamban dalam pelayanan dan pengabdian mereka kepada Tuhan, secara negatif mempengaruhi orang-orang Kristen baru. Pertahanan terbaik kita terhadapnya. Tempatkan iman tertinggi kita kepada Tuhan, bukan kepada saudara. Ini bukan untuk menyarankan bahwa saudara tidak bisa dipercaya, tetapi saudara-saudara bisa salah, sedangkan Tuhan tidak pernah salah. Ingatlah bahwa tidak semua saudara memberikan contoh yang tepat. Misalnya dapat dibaca di dalam 3 Yohanes dari ayat 9 sampai 12. Teladanilah contoh yang baik. Jangan biarkan yang buruk membuat kita putus asa. Sebagai kesimpulan, ini bukan daftar lengkap, melainkan hanya contoh dari perangkat setan. Kitab suci pasti mengungkapkan lebih banyak tentang bagaimana penipu besar bekerja. Ketidaktahuan perangkatnya membuat kita rentan bahwa kita tidak rajin. Dia memang bisa memanfaatkan kita. Karena itu, ingatlah kata-kata penting Rasul Paulus ini. Saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat, karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, dan terus berharap penuh pada kuasa-Nya. Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis, karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi ini, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat ini. Mereka lah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Itu sebabnya kamu perlu memakai semua alat perang dari Allah, supaya ketika musuh datang menyerangmu, kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat alat iblis itu adalah perangkap-perangkap yang mematikan. Sehingga kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita waspada agar kita jangan terperangkap, jangan terjerat oleh alat setan. Dengan demikian hidup kita selamanya akan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.